dari sekian banyaknya yang menggunakan konsep perawat ini, kenapa yang hanya dikritik hanyalah Blackpink doang gitu. Annyeonghaseyo, Yusuf Kimimida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Nah, for this time kita akan ngebahas nih, kenapa sih di setiap comebacknya Blackpink itu pasti selalu diikuti dengan kontroversi dari kritikan yang diberikan oleh netizen. Kalian pasti penasaran dengan hal tersebut, but wait, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dan cara subscribe, like, dan komen, follow Instagram aku di @yusufkim, follow fanspage aku di Facebook, yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @yusufkim2, dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada bling yang lain dan juga K-popers yang lain. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita bahas bersama-sama. Baru-baru ini musik video Blackpink Lovesick Girls dikritik oleh Korean Health and Medical Workers Union dikarenakan penggambaran perawat secara negatif dan gambaran seperti menghina perawat. Menurut laporan media, KHMU mengkritik keras adegan di mana Jennie terlihat mengenakan kostum perawat, menunjukkan kesan seksualisasi dalam pakaian perawat yang jauh dari realistis, yang terdiri dari topi rambut, rok ketat dan pendek, serta sepatu hak tinggi. Serikat Pekerja menambahkan bahwa meskipun perawat adalah pekerja perawatan kesehatan dan profesional medis, mereka sering menjalani penggambaran yang merendahkan hanya karena jumlah perempuan dalam kategori pekerjaan itu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. KHMU juga menambahkan, meskipun perawat telah berjuang lama untuk memperbaiki hal tersebut atau stigma dari masyarakat yang menganggap mereka jelek, perawat YG Entertainment atau yang dimaksudkan di sini adalah Jennie melakukan objektifikasi seksual dalam video musik Blackpink, mengingatkan publik bahwa perawat masih terus-menerus terkena penyalahgunaan kekuasaan dan juga tindakan yang tak sopan. Situasi ini menjadi lebih buruk dengan lebih banyak budaya pop mengulangi citra perawat yang terdistorsi. Sekarang lagu baru Blackpink yang Lovesick Girls ini berada di peringkat atas berbagai tangga lagu global, sehingga mereka mendesak YG Entertainment untuk segera mengambil tindakan yang bertanggung jawab untuk menyesuaikan popularitas dan juga pengaruhnya. Nah, menanggapi hal ini, pihak YG Entertainment sendiri itu telah memberikan statementnya pada tanggal 6 Oktober lalu. Mereka menjelaskan makna dari adegan Jennie yang mengenakan pakaian perawat. Dan berikut adalah statement dari YG Entertainment selengkapnya. Pertama dan terpenting, kami ingin menyampaikan rasa hormat yang mendalam sekali lagi kepada para perawat profesional yang berjuang di garis depan, selalu mengawasi pasien di lokasi. Selanjutnya, lagu Lovesick Girls ini menanyakan pertanyaan, mengapa orang mencari cinta, bahkan setelah disakiti dan juga menderita karenanya. Lagu Lovesick Girls juga menyampaikan pesan harapan dalam eksplorasi ide cinta. Adegan di musik video Lovesick Girls yang menggambarkan seorang perawat dan pasien, menggambarkan lirik yang berbunyi, tidak ada dokter yang bisa membantu seseorang saat sedang mabuk cinta. Adegan itu tidak bertujuan lain dan kami merasa prihatin bahwa adegan ini telah berada di bawah pengawasan yang berlebihan. Kami meminta penonton untuk melihat musik video ini sebagai genre seni independen lainnya. Dan kami akan berterima kasih jika penonton dapat memahami bahwa setiap adegan secara visual menggambarkan lirik musik tanpa makna lebih jauh di dalamnya. Meskipun demikian, staf produksi musik video saat ini sedang mempertimbangkan pengeditan adegan tersebut. Nah, sekarang kita udah punya dua statement dari dua pihak yang berbeda. Yang pertama ada dari Korean Health Medical Workers Union dan yang kedua adalah dari YG Entertainment. Oke, kita mulai dulu bahas statement dari pihak KHMU. Kita di sini dapat paham kenapa mereka tidak menyukai adegan dari Jennie yang memakai pakaian perawat. Karena mungkin mereka takutnya adegan tersebut justru membuat pandangan penonton terhadap perawat itu makin buruk. Karena selama ini memang perawat itu kalau aku lihat ya dipandang sebagai sesuatu hal yang bersifat negatif, terutama oleh kaum pria itu udah banyak banget. Jadi kalau mereka melakukan gerakan seperti ini ya kita dapat memaklumi lah ya, karena mungkin mereka tidak ingin dipandang sebagai hal yang bersifat negatif secara terus-menerus. Habis itu kita akan masuk ke pihak YG Entertainment. Penggunaan perawat di musik video ini merupakan salah satu wujud pengekspresian secara langsung terhadap liriknya untuk menggambarkan seorang dokter yang tidak bisa menyembuhkan seseorang yang sedang mabuk cinta. Tentu hal ini tidak salah karena tujuan mereka di sini hanyalah untuk seni semata dan menggambarkan liriknya secara nyata. Tidak ada tujuan lain dan bahkan kepada hal-hal yang negatif. Kalau aku pribadi, jujur aku melihatnya ya biasa aja sih. Maksudnya nggak terlalu
yang panas atau hot banget, enggak gitu. Pengambilan gambar untuk scene Jennie saat mengenakan pakaian perawat juga masih dalam batas wajar. Yang disorot oleh kameramennya cuman ya bagian atasnya doang gitu. Kalau ke bagian bawah itu aku lihat ya emang sih disorot, tapi durasinya cuman beberapa detik doang gitu. 1 detik, bisa nggak sih 1 detik? Pokoknya sebentar banget sih. Jadi aku nggak ngerasa bahwa adegannya itu bersifat kepada hal-hal yang negatif sih. B aja sih menurut aku, serius. Tapi balik lagi nih guys, semua orang itu nggak sama. Setiap orang punya perspektif, pandangan, dan juga pemikiran yang berbeda-beda. Ada yang melihat adegan Jennie saat mengenakan pakaian perawat itu biasa aja. Tapi mungkin ada yang lainnya melihat adegan di saat Jennie memakai pakaian perawat itu terlihat sangat hot banget. Terlebih dengan image Jennie yang menurut aku dia emang cool hot gitu loh, cool seksi. Dia pakai baju yang biasa aja kelihatan hot gitu, serius. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Komen di bawah ya. Nah guys, Susur punya usut MPK Pop dengan menambahkan suster atau perawat di dalam musik videonya. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Bahkan sebelumnya ada yang lebih parah sih menurut aku ya, ketimbang Jennie ini biasa aja gitu. Nggak ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan yang punyanya Ajax. Jadi Ajax dalam musik video Insane di sana menampilkan 2 member Rainbow yang jadi suster, yaitu Jaekyung dan Hyunyong. Pokoknya mereka jadi perawat yang super hot banget. Kalau kalian nggak percaya, mungkin kalian bisa langsung nonton di bawah. Selain itu nggak cuman Ajax dan juga Blackpink, tapi sebelumnya juga ada SNSD yang juga menggunakan konsep seperti perawat di dalam musik video Mr. Jadi nggak heran kalau banyak netizen mungkin bertanya-tanya gitu, dari sekian banyaknya idol K-pop atau grup K-pop yang menggunakan konsep perawat ini, kenapa yang hanya dikritik hanyalah Blackpink doang gitu? Aneh juga sih ya. Aku nggak bisa memikirkan tentang hal tersebut lebih lanjut. Kalau kalian sendiri bagaimana? Komen di bawah ya. Lovesick Girls itu bukan satu-satunya yang mendapatkan kritikan kontroversial dari suatu pihak. Pasalnya di comeback mereka sebelumnya pun demikian. Contohnya adalah lagu Ice Cream. Jadi lagu Ice Cream ini dituduhkan telah seperti melecehkan agama Islam seperti itu. Tuduhan penghinaan ini terletak pada lirik lagu bagi Lisa yang menyebutkan nama Nabi Musa atau Moses pada lirik lagu Ice Cream di verse pertama. Bekubum sebagai penulis lagu sendiri itu telah memberikan klarifikasi atas tuduhan tersebut. Dan berikut adalah klarifikasi dari Bekuh selengkapnya. Musa membelah Laut Merah. Untuk siapapun yang belum tahu ceritanya. Jadi pada dasarnya, aku akan membutuhkanmu untuk mengatasinya jika kau adalah priaku. Itu standarnya. Jika kamu tidak dapat membelah laut, maka kamu tidak dapat berpesta denganku. Nah, melihat pernyataan dari Bekuh tadi, banyak netizen yang ternyata malah kayak protes di sosial media. Istilah Nabi Musa membelah Laut Merah dianggap mengandung makna eksplisit. Melihat banyaknya protes terhadap lirik Nabi Musa, Bekuh Bum pun melakukan klarifikasi jika ia tidak bermaksud melecehkan agama. Pencipta lagu berusia 26 tahun tersebut menjelaskan bahwa ia hanya melakukan permainan kata dalam lirik sebagai punchline. Play the part, lakukan bagianmu dalam hubungan. Morse part the sea, kata part berkaitan dengan Nabi Musa yang aku gunakan dalam rap punchline. Sangat menarik melihat ribuan orang asing sok tahu tentang apa yang kau maksud. Pertama, aku adalah seorang Kristen. Kata Nabi Musa tidak ada unsur seksual. Bekuh melanjutkan, aku berkata, kamu adalah yang terpilih. Artinya, aku memilih kamu dari sekian banyak pria. Kemudian aku bilang, berperan seperti Musa. Dan aku jelaskan kisah sejarah menurut Injil karena Nabi Musa telah membelah laut. Itu adalah permainan kata. Dan aku menggunakannya jika kamu tidak bisa memindahkan gunung atau membelah lautan. Kamu tidak bisa bersamaku. Jadi selain membantah tentang hal tersebut, sang penulis juga membantah lagi tentang lirik lagunya yang dikatakan oleh banyak orang mengandung unsur dan juga simbol yang bersifat seksual. Menurutnya, lirik lagu Ice Cream yang dinyanyikan Blackpink dan Selena Gomez itu memiliki arti menjadi pacar yang baik dan melakukan segalanya untuk perempuan yang disukai. Bekuh juga meminta supaya orang berhenti menghujatnya baik di kolom komentar maupun DM Instagram secara langsung. Ia berkata, silahkan berkaca sebelum menuduh seseorang melecehkan agama. Asumsimu salah dan membuang waktu untuk melakukan
hal mengerikan kepadaku. Jika kamu masih tersinggung, aku minta maaf. Dan itu yang hanya bisa aku lakukan untukmu. Itu tidak ditulis untuk menyinggung siapapun. Aku meyakini apa yang aku tulis. Dan kita akan lanjut ke lagu yang terakhir adalah How You Like That. How You Like That ini menurut aku kontroversinya juga lumayan besar, yaitu tentang kontroversi patung Ganesha. Jadi dalam scene milik Lisa yang duduk di atas sebuah kursi, terdapat patung dewa Hindu Ganesha yang ditempatkan di lantai. Dalam pantheon Hindu, Ganesha adalah salah satu dewa terpenting yang disembah. Dewa Ganesha dihormati sebagai penghilang rintangan yang melambangkan kebijaksanaan dan merupakan dewa pelindung seni dan sains. Salah satu kritik yang ditujukan adalah mengenai penempatan dari patung Ganesha yang ditempatkan di lantai. Hal itu dianggap tidak sopan terhadap dewa. Orang Hindu percaya bahwa patung dewa harus selalu diletakkan di permukaan yang tinggi dan tidak pernah di lantai. YG Entertainment sendiri tuh dikabarkan telah melakukan perbaikan atau pengeditan terhadap bagian yang bersifat kontroversial tadi, sehingga ya tidak ada kontroversi lagi ke depannya. Wah, benar juga ya kata orang, semakin tinggi kalian maka semakin banyak yang menjatuhkan kalian, terutama untuk Blackpink. Sebenarnya kalau mau mengkritik itu boleh, tapi kritikannya untuk Blackpink menurut aku sangat kontroversial banget, pasti selalu menjadi topik perbincangan hangat. Well, kita berharap yang terbaik untuk Blackpink, semoga mereka nggak down, dan juga para Blink juga harus selalu support mereka ya, supaya mereka tetap semangat. I'm Yusroki pamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Kita ketemu di video berikutnya. Don't forget to subscribe, like, and comment supaya kalian nggak ketinggalan tentang info menarik seputar dunia per K-popan. Annyeong, gomawayo, 감사합니다.